Dan kalau korupsi bisa kita kurangin, alangkah banyaknya kita bisa bagikan untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang rakyat apa? Anda pikir Kesehatan mahal. BPJS masih bisa gratis ya BPJS? Bisa. Bisa ya? Banget. Itu udah kita pikirkan. Kita berdebat sampai berminggu-minggu tuh. Kita kepengen banget. Orang APBN aja nggak ada. Ada, bisa. Tinggal masalah political will. Siapa bilang enggak? Bisa jadi. Bisa banget. Jadi gini, yang gua ingin kasih tahu itu Undang-Undang Dasar ya, pasal 28 sama 34 itu mengamanatkan bahwa seluruh rakyat punya hak Kesehatan. untuk dilayani, mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak mereka loh. Yang kejadian sekarang dengan BPJS, banyak sekali orang yang tidak bisa dilayani. Pakai kepesertaan. Ya kemudian harus bayar. Tapi bro, kemarin aja tuh guru besar sama dokter-dokter aja udah pada protes tuh. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya kan? Kita harus terbiasa dengan orang yang menentang berbeda pendapat, bro. Iya. Kalau Nanti kita mereka jadi dokter juga nggak ada duitnya juga nggak? siapa bilang? Mereka tetap dibayar dong. Ya, bayarnya berapa? Bukan berarti seluruh petugas-petugas yang tidak enggak tetap dibayar seperti biasa. Nih gue kasih hitung-hitungannya ya. 1.500 bos. Lah dari kemarin juga begitu. Itu tidak akan kita pernah Iya, ubah. makanya. Nah, kalau kita memperjuangkan itu saya setuju. Gaji guru kecil gua setuju. Ini kita ngomong bisa nggak BPJS digratisin? Kita bilang bisa. Yang kita bilang itu bukan hanya digratisin. Nggak ada lagi tuh sistem kepesertaan harus daftar. Dipermudah gitu maksudnya. Bukan dipermudah lagi. Gratis. Pasti gratis. Tapi kelas 3 loh ya. Jadi Ya, gini. Lo yang sekarang kita lakukan itu bahwa pelayanan kesehatan hak semua rakyat. Jadi rakyat itu nggak haruslah untuk mendaftar aja mereka butuh waktu. Untuk dapat kartu itu butuh waktu berminggu-minggu. Sementara dia lagi sakit. Jadi menurut saya udah nggak perlu daftar-daftar. Semua masyarakat dimanapun dia, nggak di kampungnya dia, kalau dia minta pelayanan kesehatan layani. Bro, bentar. Ya. Anda kan mengatakan BPJS gratis. Iya. Orang nggak gratis aja ribet. Ya karena dibikin ribet, bos. Iya, enggak, orang bayar aja nunggu BPJS aja ribet, kan ke dokter aja ribet. Gimana lu gratis? Tambah ribet hidup. Yang bikin ribet itu kenapa orang daftar susah? Enggak, udah punya kartu BPJS nih ke dokter, dokternya harus milih, ini harus milih, ribet tetap. Kan udah ada aturannya. Kan pelayanannya kelas 3. Jadi tidak ada lagi diskriminasi antara yang bayar dengan yang nggak bayar. Itu dulu. Kita akan jamin. Dan BPJS itu nanti concern daripada ribut di kepesertaan. Pesertaan itu ribet, bos. Ada yang digratisin gitu, nanti dipelaksanaan di bawah atau enggak. Kades nanti dia kasih semua keluarganya dia. Itu banyak banget. Jadi kita fokus di pelayanan doang. Artinya kan memang ini complicated, Pak. Memang. Very complicated. We have to start. Yes, it's not only gratisin BPJS. No. Gitu kita nggak gratis saja. Kepesertaannya nggak perlu, otomatis. Ya, karena gue juga tahu bahwa orang yang bayar BPJS pun pakai BPJS pun nggak semudah itu, bahkan udah bayar. Itu kan the other thing. Betul. The other thing. Itu nanti kita akan nyentuh ke sana. Tapi ini kan artinya kan ini kan benang ruwet, Pak. Enggak. Ya tapi ruwet lah. Memang kalau ruwet lo biarin. Banyak orang mati, kasus di Jember, ibu-ibu bunuh diri karena tidak bisa dilayanin kesehatannya. Punya BPJS gak? Enggak, justru repot. Begitu dia minta tolong, kan ada kartu yang iuran orang miskin itu ya. Ngurusnya lama, Pak. Ya memang. Nanti gue kasih waktu gue untuk jelasin. Tahun lalu, 2022, klaim BPJS itu adalah sekitar 117 triliun. 62 triliun dapat dari APBN. Jadi sebenarnya, dan kemudian ada iuran kan? Iuran itu 60 lagi. Sebenarnya udah surplus tuh BPJS. Udah bisa menutup yang bisa. lain. Yang kita lakukan, iurannya nggak perlu. Seluruh orang gratis, otomatis. Duitnya dari mana? Dari mana? Banyak banget. Ada yang mengatakan naikin PPN 1%, atau yang lebih masuk akal nih. Kan lo tahu subsidi untuk BBM 500 triliun, bos. Terus? Kalau ngambil 60 aja dari situ, selesai itu. Naik BBM dong. Nggak ada masalah lah. Lu pikir kita nggak naik? Harga naik turun, rakyat udah nggak peduli, bos. Ini beda dengan pemerintahan sebelumnya. Lu ingat dulu, naikin 1.000, antri kemana-mana, dan enggak lah. Ngantri BBM naik kemarin, ngantri, bos. Enggak lah. Enggak sehebat dulu lah sampai demo-demo. Enggak ngantri karena naiknya dadakan, nggak ada yang tahu. Iya, enggak. Lo lihat aja, tiap kali kita masuk pom bensin harganya berubah. Iya. Apakah ribut kayak dulu? Kagak lah. Nah ini salah satu. Nggak, kalau nggak ngantri karena kita nggak tahu naik, tiba-tiba naik. Ya tapi kan nggak jadi ribut. Iya, memang dulu kan mahasiswa sapi turun.
Ya. Biasa itu Pak, biasalah. Jadi menurut saya tinggal political will kita mau apa enggak. Banyak skenarionya. Memang, makanya saya bilang ruwet gitu loh. Enggak. Ruwet lah. Yang bilang ruwet itu orang yang nggak mau berubah lah, sorry. Loh, dari dulu juga masa orang nggak mau berubah? Iya, ini kita menawarkan satu perubahan dan mekanismenya. Kita kan saya kan akuntan Pak. Berarti partai-partai lain nggak mau berubah gitu? Saya nggak mau ngomentarin orang lain. Makanya Anda dari dulu nggak mau berubah, berarti partai-partai lain nggak mau berubah. Dan saya nggak nyebut partai dong. Iya dah, bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, berarti ini mau membuat partai fresh yang ingin merubah gitu maksudnya. Ya namanya juga partai perubahan Pak. Ya. Kalau PSI tampil sama dengan partai-partai yang lain, ngapain dipilih PSI? PSI jelas bos, anti intoleransi, anti korupsi, anti kemiskinan. Kita akan masuk di kesehatan, di perbaikan ekonomi, dan di pendidikan. Karena itu unsur kan thresholdnya aja belum dapat. Ya sekarang. Iya. Kan jadi pemilihannya belum. Mau ngomong apapun juga nggak ada gunanya. Pemilihannya belum. Kan pemilihan Februari. Jadi berharapnya apa nanti? Ya berharap kita masuk. Masuk itu di Senayan ya. Tapi di DPRD kita udah cukup banyak Pak. Iya. Ya jadi gitulah. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini kepengen ada perubahan gitu, ya ke PSI dong. Goalsnya untuk masuk Senayan dulu. Iya, karena itu kan threshold. Ya. Yang syarat 4% itu. Ya. Ya itu goals kita. Kita berjuang untuk itulah. Untuk itu, biar bisa ada di dalam sana. Ya. Dan bisa ngobrol. Karena kita baru bisa mengusulkan perubahan itu dari dalam.